Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Armand Lauriente masuk radar Inter Milan, solusi murah untuk revolusi taktik Cifu. Inter Milan dikabarkan mengincar winger milik Sassuolo, Armand Lauriente. Pemain asal Prancis tersebut masuk radar sebagai bagian dari rencana perubahan taktik yang tengah disiapkan oleh pelatih baru, Christian Cifu. Langkah ini menunjukkan bahwa Inter tidak hanya fokus pada nama besar, tetapi juga pemain dengan nilai strategis tinggi dan harga yang masih terjangkau. Menurut laporan L'Interista, staf teknis Inter telah melakukan pemantauan intensif terhadap Lauriente. Tujuannya jelas, mencari profil pemain yang cocok dengan sistem baru Cifu yang mengandalkan winger murni di sisi sayap, trequartista kreatif di belakang striker tunggal. Dalam skema ini, pemain seperti Lauriente dinilai ideal karena fleksibilitasnya dalam menyerang. Ia bisa bermain di kedua sisi sayap, bahkan beroperasi lebih ke tengah saat dibutuhkan. Roma serius incar Augusto. Strategi Gasperini bisa guncang Inter Milan di bursa transfer. AS Roma dilaporkan menjadikan bek sayap Inter Milan, Carlos Augusto sebagai target utama mereka. Di balik ketertarikan ini, ada sosok pelatih visioner Gianpiero Gasperini yang disebut-sebut secara langsung meminta pemain asal Brasil tersebut untuk memperkuat sisi kiri timnya. Langkah ini bukan sekadar transfer biasa. Ini bisa menjadi manuver taktis besar yang berdampak pada keseimbangan kekuatan di Serie A. Menurut laporan FEC Internews, minat Roma terhadap Carlos Augusto terus meningkat dan kini sudah masuk tahap serius. Gasperini melihat Augusto sebagai sosok ideal untuk menghidupkan kembali peran wingback kiri yang dinamis, peran yang dulu dimainkan dengan sempurna oleh Robin Gosens saat masih bersinar di Atalanta. Carlos Augusto dikenal sebagai pemain serba bisa, kuat dalam menyerang dan bertahan, mampu bermain sebagai wingback maupun bek kiri dalam formasi 3 bek, memiliki stamina tinggi dan kontribusi konsisten di kedua sisi lapangan. Profil seperti inilah yang sangat diinginkan Gasperini untuk sistem permainannya yang agresif dan fleksibel. Inter Milan dapat suntikan tenaga jelang leg 2 semifinal Coppa Italia, Bisek comeback. Perjalanan Inter Milan menuju akhir musim semakin krusial, baik di perburuan Scudetto maupun ajang Coppa Italia. Kabar baik pun datang jelang pertandingan leg 2 semifinal Coppa Italia, melawan Como. Menurut laporan Sky Sport, bek Nerazzurri, Jan Bisek telah kembali berlatih penuh bersama tim, dan kemungkinan besar tersedia di laga krusial tersebut. Kembalinya pemain asal Jerman ini menjadi dorongan penting bagi Nerazzurri, yang tengah menghadapi jadwal padat dan laga-laga penentu musim. Setelah absen dalam beberapa pertandingan akibat cedera otot ringan di paha kanan, Bisek kini dinyatakan pulih sepenuhnya. Cedera tersebut sempat ia alami usai jeda internasional. Kembalinya Bisek membawa beberapa keuntungan, menambah opsi di lini pertahanan, memberikan fleksibilitas taktik, mengurangi beban pemain inti lainnya di momen seperti ini. Kedalaman skuad menjadi faktor kunci, dan kehadiran Bisek jelas meningkatkan kualitas rotasi tim. Conte akui mental Napoli runtuh usai kemenangan Inter atas Como. Kekalahan Napoli dari Lazio di pekan ke-33 Serie A bukan sekadar soal taktik, tetapi juga persoalan mental. Pelatih Napoli, Antonio Conte, secara terbuka mengakui bahwa timnya mengalami kejatuhan mental setelah hasil imbang melawan Parma di laga sebelumnya, ditambah kemenangan Inter Milan atas Como. Dalam konferensi pers usai laga, Conte memberikan analisis jujur terkait performa buruk timnya, dan ini bisa menjadi kunci memahami kenapa Napoli tiba-tiba kehilangan arah di fase krusial musim. Menurut Conte, masalah utama Napoli bukan hanya teknis, melainkan mental yang runtuh sejak awal pertandingan. Sejak awal kami terlihat tanpa energi, semua selalu dimulai dari pikiran, ujar Conte, seperti dikutip oleh FC Inter 1908. Ia mengakui bahwa hasil imbang di Parma memberikan dampak besar terhadap kepercayaan diri tim.
Dalam situasi di mana Napoli harus terus menang sambil berharap rival terpeleset, tekanan tersebut justru menjadi beban berat. Ketika Inter terus meraih kemenangan, tekanan itu berubah menjadi pukulan telak. Fakta bahwa kami gagal menang di Parma, dan Inter meraih kemenangan, praktis menghancurkan mentalitas kami di semua level, meskipun secara matematis kami masih punya peluang. Inter bisa langsung Scudetto, jika menang lawan Torino, sedangkan Napoli imbang atau kalah. Euforia mulai terasa di kubu Inter Milan, setelah kemenangan atas Cagliari di pekan ke-33 Serie A, dan kekalahan Napoli dari Lazio, jarak di puncak klasemen kini melebar menjadi 12 poin dengan hanya 5 pertandingan tersisa. Artinya, Scudetto ke-21 Inter sudah di depan mata, dan bahkan bisa dikunci pada akhir pekan ini. Tim asuhan Christian Cifu akan menghadapi Torino di pekan ke-34 Serie A, dalam laga yang bisa menjadi match point pertama untuk memastikan gelar juara. Jika semua berjalan sesuai skenario, Inter bisa resmi menjadi juara Serie A pada tanggal 26 April mendatang di Stadion Olimpico Grande Torino. Lorenzo Pellegrini berpotensi tersedia secara gratis, Inter siaga manfaatkan peluang. Kapten AS Roma, Lorenzo Pellegrini berpeluang hengkang dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Situasi ini langsung menarik minat sejumlah klub besar, termasuk Inter Milan, yang dikabarkan tengah memantau perkembangan sang gelandang. Setelah menghabiskan hampir seluruh kariernya bersama Roma dengan satu periode singkat di Sassuolo, masa depan Pellegrini kini berada di persimpangan. Jika tidak ada kesepakatan baru terkait kontrak, pemain berusia 29 tahun itu bisa pergi secara gratis di musim panas mendatang. Ini tentu menjadi peluang langka, mengingat kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, meski menjalani musim yang tidak sepenuhnya mudah, terutama di bawah pelatih Gianpiero Gasperini. Pellegrini tetap menunjukkan kontribusi penting, 7 gol 4 assist. Catatan tersebut menegaskan bahwa ia masih menjadi salah satu gelandang paling produktif di Serie A. Inter Milan incar Mandela Keita, Parma patok harga 20 juta euro. Inter Milan dikabarkan mengarahkan radar mereka ke salah satu gelandang bertahan paling menjanjikan di Serie A, yakni Mandela Keita dari Parma. Namun, ambisi Inter untuk memboyong pemain timnas Belgia tersebut tidak akan mudah. Menurut laporan L'Interista, Parma mematok harga minimal 20 juta euro, angka yang mencerminkan performa impresif Keita sepanjang musim ini. Meski belum ada negosiasi resmi, minat Inter terhadap Keita disebut sangat konkret. Namun, Parma berada di posisi tawar yang kuat. Performa gemilang sang pemain membuat mereka tidak punya alasan untuk menjual murah. Bagi Inter, keputusan kini ada di tangan manajemen, apakah siap menggelontorkan dana besar demi membangun ulang lini tengah. Inter siapkan strategi demi Scudetto Serie A musim ini. Inter Milan semakin mendekati gelar juara Serie A musim ini, dan telah mengidentifikasi tanggal potensial untuk perayaan trofi mereka. Dengan keunggulan 12 poin di puncak klasemen Liga Italia, Inter Milan semakin dekat untuk mengamankan Scudetto musim ini. Kemenangan gemilang 3-0 atas Cagliari, ditambah kekalahan Napoli 2-0 dari Lazio, membuat skuad asuhan Christian Cifu berada di jalur yang tepat. Jika mereka berhasil mencatat kemenangan dalam laga krusial melawan Torino, maka gelar juara bisa segera dipastikan. Meskipun demikian, jika Nerazzurri tidak berhasil mengamankan kemenangan pekan depan, mereka masih memiliki beberapa kesempatan untuk memastikan gelar juara Serie A sebelum pertandingan terakhir musim ini, dengan jadwal pertandingan yang cukup menguntungkan melawan Torino dan Parma dalam 2 pekan ke depan. Peluang Inter untuk mengunci gelar dalam 3 laga berikutnya sangat besar. Jika Inter mampu memastikan Scudetto dalam 3 pertandingan mendatang, trofi Serie A akan diserahkan di lapangan pada laga kandang terakhir mereka musim ini melawan Hellas Verona pada tanggal 17 Mei. Namun, waktu pertandingan melawan Verona tersebut belum secara resmi dikonfirmasi.